Kontak tembak antara aparat TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata, KKB, acap kali terjadi di wilayah Papua sejak April tahun 2021, khususnya distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya. Berdasarkan catatan kepolisian, saat ini masih ada 150 anggota militan KKB yang berada di wilayah Papua. Mereka diduga terbagi dalam 9 kelompok yang tersebar di beberapa wilayah. Hanya saja, hingga saat ini aparat yang tergabung dalam operasi Satuan Tugas Satgas Nemangkawi belum bisa mengakhiri konflik bersenjata dengan KKB di Bumi Cenderawasih. Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes Iqbal Al-Kudusi mengakui sejumlah permasalahan masih dihadapi oleh pasukan gabungan itu. Misalnya, kondisi geografis dan medan yang sulit dijangkau. Saat ini mereka termonitor sudah kabur dan mundur sampai ke daerah Kuyawage wilayah Lani Jaya. Dan pasukan TNI Polri berhasil menguasai wilayah Puncak Papua, kata Iqbal kepada wartawan, Minggu, 23/5. Selain itu, Iqbal mengatakan masih banyak masyarakat yang selama ini memberikan informasi dan perlindungan kepada anggota KKB sehingga dianggap menghambat proses pengejaran. Belum lagi, ucap Iqbal, KKB seringkali menjadikan masyarakat sebagai tameng hidup sehingga aparat sulit melakukan penindakan. Simpatisan ini, kata dia, menjadi salah satu kesulitan pihaknya menangkap KKB. Aparat sempat menyergap markas KKB di Kampung Mayuberi. Dalam peristiwa itu, 2 anggota KKB tewas tertembak dan 1 orang lainnya terluka meski berhasil melarikan diri. Polisi pun mendapatkan sejumlah persenjataan mereka, mulai dari senjata laras panjang hingga senjata tradisional lain seperti panah. Upaya itu bukan tanpa sebab. Pasalnya, sejak April pihak KKB diduga banyak bertanggung jawab atas penembakan aparat hingga warga sipil. Tercatat, lebih dari 5 orang ditembak mati di wilayah Ilaga. Salah satu korban tembak KKB, yakni Kepala Badan Intelijen Negara Daerah, Kabinda, Papua, Brigjen I Gusti Putu Deni Karyanugraha. Peristiwa itu menyulut respons pemerintah yang segera melabeli KKB sebagai organisasi teroris. Hal itu dilakukan untuk memudahkan perburuan dan memutus mekanisme pembiayaan kelompok separatis ini. Pada pertengahan Mei ini, KKB bahkan menyerang serangkaian penyerangan terhadap prajurit TNI di beberapa wilayah. Sebut saja, pada Selasa, 18/5, 4 orang anggota TNI mengalami luka tembak saat melintas di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Kala itu, ada sekitar 12 prajurit TNI yang melintas. Mereka disergap oleh KKB lantaran mobil yang ditumpangi mati mesin. Penembakan itu kemudian membuat Serka Dian Hardiana dan Praka Kuku Ismail dari Yonif 310, KK, Serda Sukrisdianto Yonif dan Pratu Romi dari Yonif 403, WP terluka. 2 personel dari Satgas Pamrahwan Yonif PR 432, WSJ tewas dibacok oleh orang tak dikenal, OTK, yang diduga KKB di wilayah Yahukimo pada hari yang sama. 2 senjata aparat itu direbut. Rentetan aksi penyerangan yang tak surut itu dimotori oleh pemberian label KKB sebagai kelompok teroris, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM. Kelompok sayap gerakan separatis bersenjata di Papua menyatakan bahwa pihaknya siap berperang dengan aparat. TPNPB butuh senjata. Jadi tujuan jelas, Perang Pembebasan Nasional Bangsa Papua harus bergerak, maka bersiap harus berusaha dan cari jalan, kata juru bicara TPNPB-OPM, Sebi Sambom, Selasa, 18/5, tak hanya melalui perang senjata. OPM sendiri menyatakan bakal menggugat pelabelan kelompoknya sebagai teroris ke Mahkamah Pidana Internasional atau International Court of Justice, ICC. ICC adalah Badan Kehakiman Utama Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, yang fungsi utamanya ialah mengadili dan menyelesaikan sengketa antar negara-negara anggota. Kami siap ajukan masalah ini ke hukum internasional untuk uji materi, kata Sebi akhir April lalu. OPM berkeyakinan bahwa pihaknya memiliki kekuatan hukum di wilayah Papua selama ini. Menurut Sebi, tindakan yang dilakukan pihaknya selama ini merupakan bagian dari perjuangan membela negerinya sendiri.